Sudah tahu sekarang ini lagi pandemi, tetapi UAS malah menghadiri acara pengajian. Ya terpaksalah, polisi akan membubarkan kerumunan. Di mana selalu ada UAS akan menimbulkan kerumunan. Jadi, aparat pun bertindak tegas dan membubarkan acara pengajian yang didatangi oleh UAS. Pihak kepolisian pun terpaksa membubarkan pengajian yang dihadiri Ustadz Abdul Somad di Masjid Al-Silaturahmi di Jalan Timah Putih, Komplek Asia Megamas, Medan. Polisi menyebut pengajian tersebut memicu kerumunan massa yang hadir di Masjid Amal Silaturahmi dan membuat personel kepolisian dan Satpol PP mulai kewalahan. Dan menurut kepolisian, pembubaran tersebut ditujukan karena demi menghindari klaster-klaster baru penyebaran pandemi virus ini. Karena pada waktu pengajian UAS tidak dipatuhi protokol kesehatan yang ada, mulai dari mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Akhirnya pun polisi terpaksa membubarkan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pihak kepolisian terpaksa membubarkan pengajian yang dihadiri Ustadz Abdul Somad atau UAS di Masjid Amal Silaturahmi di Jalan Timah Putih, Komplek Asia Megamas, Medan, Sumatera Utara, Senin 4 Januari 2020. Polisi menyebut kegiatan pengajian ini memicu kerumunan massa yang hadir di masjid, bahkan membuat personel kepolisian dan Satpol PP kewalahan. Kasat Bitmas Polrestabes Medan AKBP Reza Alevi Lubis mengatakan tindakan pembubaran pertemuan tersebut demi menghindari klaster baru penularan pandemi ini. Karenanya masyarakat diminta menjauhi kerumunan. Kita hanya menjalankan aturan pemerintah untuk sama-sama mematuhi protokol kesehatan, untuk selalu jaga jarak, hindari tempat keramaian, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, kata Kasat Binmas Polrestabes Medan AKBP Reza dalam keterangannya Selasa 5 Januari 2021. Reza pun berpesan para jamaah agar mematuhi aturan yang ada. Dengan demikian maka dapat mencegah dan memutus penyebaran virus pandemi ini yang meluas lagi. Setelah diberi himbauan, para jamaah akhirnya mematuhi aturan prokes. Sebelumnya panitia juga kewalahan menghimbau jamaah agar membubarkan diri dari kerumunan. Polisi kembali meminta masyarakat tak lagi berkerumun dan menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan pengeras suara. Para jamaah diingatkan bahwa tempat pengajian telah penuh. Maaf ibu-ibu, tempat sudah penuh, ujar Reza. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia bagian Barat, UAS baru tiba di masjid. Guna menghindari keramaian, jalan di depan masjid terpaksa ditutup dari pengendara. Ceramah UAS sendiri selesai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaah yang sempat berkerumun di sekitar lokasi mulai membubarkan diri. Diketahui sebelumnya juga Polda Metro Jaya hanya menahan pemimpin Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab dari total 6 tersangka kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan pandemi ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyebutkan alasannya karena ancaman hukuman kelima orang tersangka tersebut hanya 1 tahun kurungan penjara. Kelima orang yang dimaksud adalah Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas, Maman Suryadi, Sobri Lubis, dan Idrus. Dua tersangka memang siang hari ini sudah selesai diperiksa. Saudara Sobri dan Maman Suryadi mereka sudah kembali. Begitupun dengan 3 tersangka yang kemarin sudah kita pulangkan karena memang ancamannya 1 tahun kurungan penjara. Papar Yusri di Polda Metro Jaya Selasa 15 Desember 2020. Yusri menerangkan Sobri dan Maman serta ketiga tersangka lain menjalani pemeriksaan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kepolisian dalam hal ini mempersangkakan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.
Kita periksa sebagai tersangka karena dipersangkakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan ancamannya 1 tahun, ujar dia. Yusri menerangkan, kelima tersangka hanya dikenakan wajib lapor seminggu 2 kali. Mereka wajib membawa surat perintah penangkapan setiap kali hadir. Hari Senin dan Kamis seminggu 2 kali wajib lapor di sini, kata dia. Menurut Yusri, dengan dikenakan wajib lapor, artinya penyidik masih membutuhkan keterangan mereka sebagai tersangka. Kemungkinan wajib lapor nanti ada beberapa lagi yang kita tambahkan di BAP yang bersangkutan, ucap dia. Sebelumnya kepolisian menemukan ada pelanggaran hukum pada kegiatan yang terjadi Jumat 13 November dan Sabtu 14 November 2020 di Tebet, Jakarta Selatan dan Petamburan Jakpus. 5 orang pun ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab, Haris Subaidillah, Ali bin Alwi Alatas, Maman Suryadi, Sobri Lubis, dan Idrus. Penyidik menilai Rizik Syihab melanggar pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP, sedangkan kelima lainnya melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Keputusan itu berdasarkan hasil dari gelar perkara yang dilakukan pada 7 Desember 2020. Terkait hal ini, Polda Metro Jaya sudah meminta Dirjen Imigrasi untuk mencekal pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab, Haris Subaidillah, Ali bin Alwi Alatas, Maman Suryadi, Sobri Lubis, dan Idrus untuk bepergian ke luar negeri. Permintaan cekal sudah diajukan pada Senin 7 Desember 2020. Saat ini, Rizik Syihab tengah mendekam di Metro Jaya. Penyidik menilai perlu menahan Rizik Syihab selama 20 hari ke depan terhitung sejak dari 12 Desember 2020. Penyidik Polri memutuskan perpanjangan masa penahanan terhadap Muhammad Rizik Syihab yang menjadi tersangka kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan pengasutan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argoyuwono menyatakan Petulan Front Pembela Islam FPI itu bakal kembali ditahan selama 40 hari ke depan setelah masa penahanan pertamanya berakhir pada Kamis 31 Desember 2020. Menurutnya, perpanjangan itu sesuai dengan pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang mengatur tentang lama penahanan. Untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka masa penahanan diperpanjang 40 hari terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 9 Februari 2021, ujar Argo kepada wartawan Rabu 30 Desember. Argo menambahkan, Rizik Syihab menolak penandatangani berita acara surat perintah perpanjangan penahanan, namun kata alumnus Akpol 91 itu, penyidik menghormati langkah Rizik dengan tetap membuat berita acara penolakan. Penyidik tetap membuat BA berita acara penolakan penandatanganan sprint surat perintah berita acara perpanjangan penahanan, tambah Argo.